Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya Rianggari Nasrullah dengan NIM 050402201117. Saya dari kelompok 5 pada mata kuliah Becom ini. Di sini saya akan menjelaskan mengenai kegunaan dari Google Form. Kegunaan dari Google Form sendiri yaitu untuk mencari data ataupun kita mencari data ataupun responden dari berbagai pihak yang nantinya data-data itu bisa kita ambil untuk sebagai sumber referensi jika kita melakukan penelitian. Kita bisa melihat berbagai responden dari berbagai pihak. Nah, kurang lebih seperti itu. Di sini karena saya di sini melakukan kajian studi pada mata kuliah Applikom ini, saya memilih kajian studi yaitu analisis jual beli software bajakan di Tokopedia dalam perspektif hukum Islam. Di sini terlebih dahulu kita isi formulir tanpa judul ini, kita isi terlebih dahulu judulnya. Isi seperti ini, kuesioner pengguna Tokopedia, karena di sini saya melakukan kajian analisis dengan objeknya yaitu Tokopedia. Terus kita isi pertanyaan tempat judul ini cuma sebagai contoh ya. Di sini jadi kalau kita menggunakan Google Form ini kita isi terlebih dahulu itu tadi judulnya, kita mengisi tentang apa Google Form ini, terus kita pertanyaannya ini bisa kita isi. Sebagai contoh, saya akan menanyakan apakah Anda pengguna Tokopedia? Nah, di sini kita bisa pilih opsi pertama yaitu ya, terus yang kedua ini bisa kita pilih isi tidak. Di sini kita bisa memilih berbagai jawaban atau berbagai metode jawaban. Ada berbagai macam pilihan ganda, kecat centang, paragraf atau jawaban singkat. Jadi saya pilih pilihan ganda di sini. Lalu setelah kita selesai mengisinya, di sini kita klik kanan, wajib di sini diklik, dan apabila kita akan mengajukan pertanyaan lainnya, kita bisa duplikatkan atau duplikasikan untuk pertanyaan-pertanyaan yang lebih lanjut. Nah, ini tadi pertanyaan pertama, terus ini kedua, ini nanti bisa diedit di sini pertanyaannya dan juga jawabannya. Selanjutnya, setelah selesai, kita bisa kirim pertanyaan-pertanyaan kita tadi di email. Kita bisa mengirimnya ke email, dan juga kita bisa mengirimnya lewat link. Kita perpendek terlebih dahulu, perpendek URL, dan selanjutnya kita salin link. Dan ini nanti link-link ini bisa kita kirim di WA ataupun di aplikasi yang lainnya untuk menunggu responden dari berbagai pihak. Sekian penjelasan dari saya mengenai kegunaan dari Google Form. Selanjutnya saya Putri Ayunda dengan NIM 050402201113 dari kelompok 5 akan menjelaskan kegunaan dari Google Search ini. Google Search ini digunakan untuk mencari referensi baik dari berita, jurnal, skripsi maupun artikel.
Dalam analisis kami, yaitu analisis jual beli software bajakan di Tokopedia menurut perspektif hukum Islam, setelah menemukan latar belakang dan rumusan masalah, dapat mencari rumusan masalah di Google Sheet ini. Adapun rumusan masalah tersebut, yang pertama yaitu apa penyebab maraknya jual beli software bajakan di Tokopedia, dan selanjutnya ada rumusan masalah bagaimana dasar hukum software bajakan dalam perspektif hukum Islam. Yang ketiga apa saja, yaitu dampak dari menggunakan software bajakan. Yang terakhir rumusan masalah yaitu bagaimana peran Tokopedia dalam menyikapi penjual yang memperdagangkan software bajakan. Selanjutnya saya akan mencoba mencari referensi dasar hukum jual beli software bajakan di Tokopedia menurut perspektif hukum Islam. Nah, bisa dilihat dari sini banyak sekali referensi-referensi yang dapat dilihat, mulai dari berita, buku, dan lain-lain. Nah, di sini ada referensi dari skripsi. Mari kita buka. Nah, artikel tersebut dapat kita jadikan sebuah referensi di analisis penelitian kami. Apabila menginginkan referensi dalam bentuk e-book atau buku, dapat mengklik halaman buku ini. Di sini ada berbagai banyak buku tentang sosiologi hukum Islam, hak kekayaan intelektual, dan lain-lain yang membahas tentang jual beli software bajakan. Saya Istiqomah Dwi Khairunnisa, NIM 050402201002. Di sini saya akan menjelaskan mengenai aplikasi Google Dokumen. Dari kelompok kami, Google Dokumen digunakan untuk membuat sebuah tulisan jurnal penelitian dengan judul Analisis Jual Beli Software Bajakan di Tokopedia dalam Perspektif Hukum Islam. Nah, untuk cara pembuatan Google Docs sendiri, kita perlu masuk ke Google terlebih dahulu dan ketik Google Doc, lalu pilih Google Dokumen. Setelah muncul dokumen kosongan seperti ini, Google Docs sendiri fungsinya sama seperti Word, di mana untuk mengolah kata, dan bedanya kalau Word bisa kita gunakan untuk offline, namun kalau Google Doc perlu tersambung jaringan WiFi atau online. Karena ada perbedaan tersebut, tentunya ada fitur yang berbeda. Di Google Docs sendiri terdapat gambar Meet kanan atas ini yang bisa kita gunakan untuk kerja kelompok makalah, jurnal, di mana kita bisa berdiskusi menggunakan Google Meet ini. Selain itu, Google Docs sendiri bisa kita kerjakan secara bersama-sama dan di waktu yang sama pengerjaannya. Misal, saya mengerjakan poin A, teman saya mengerjakan poin B. Nah, untuk mengubah dokumen, klik kolom persegi panjang yang berada di atas, lalu tuliskan nama dokumen yang kita inginkan. Misal jurnal Adipkom. Kemudian
kita bisa menulis di dokumen, kita tulis judul jurnal kita, analisis, jual beli, software, bajakan di Tokopedia dalam perspektif hukum Islam. Lalu kita bisa memilih font dan ukuran font di sini. Selanjutnya kita tulis seperti pendahuluan, rumusan masalah, landasan teori, pembahasan, kesimpulan, dan daftar pustaka. Ini kita pilih font Times New Roman ukuran 12 dan kita upload hitam. Misal saya ingin mengerjakan pembahasan poin A, penyebab maraknya jual beli software bajakan di Tokopedia. Kita salin aja untuk mempersingkat waktu. Nah, untuk poin BC ini bisa dikerjakan dan dilanjut oleh teman saya. Agar teman saya bisa mengedit, caranya kita klik bagikan di kanan atas ini. Karena ini pemilihnya saya, maka saya harus mengatur akses siapa saja yang memiliki link. Kemudian kita klik editor agar orang yang memiliki link bisa mengeditnya. Jangan lupa kita menyalin link, lalu klik share, dan kita share link tadi ini ke teman-teman melalui WhatsApp. Sekian dan terima kasih. Baik, nama saya Nurizkia Azhara Al-Faruq dengan NIM 050402201112. Di sini saya akan mempresentasikan penggunaan dari aplikasi Zotero. Sebelumnya, kelompok kami memilih aplikasi Zotero sebagai aplikasi yang mengelola referensi yang kita jadikan acuan untuk penulisan penelitian kelompok kami. Pertama-tama kita membuat folder baru dulu di New Collection, kita klik, kita isi nama folder sesuai yang kita inginkan. Nah, setelah itu akan muncul seperti ini, kita klik tanda plus di new item seperti ini, akan muncul seperti ini. Nah, ini kita tinggal sesuaikan dengan referensi yang kita pakai. Kelompok kami memakai referensi jurnal, jadi kita klik jurnal di sini, akan muncul seperti ini. Nah, selanjutnya kita isi sesuai dengan referensi jurnal. Kita isi judul terlebih dahulu. Hukum Islam. Nah, autor di sini atau penulis kita isi dengan nama yang belakang terlebih dahulu, baru yang pertama. Jadi Yusuf Muhammad. Jika autor atau penulisnya lebih dari 2, kita tinggal klik tanda plus di sini. Nah,
Kita isi juga nama yang akhir dulu, baru nama yang awal. Seperti ini. Baik, selanjutnya kita isi publication atau siapa yang mempublikasikan. Nah, di sini kita selanjutnya halaman. Dan data tanggalnya. Dimulai dari bulan, tanggal, dan tahun. Nah, jika kita sudah isi sesuai dengan referensi yang kita pakai, kita tinggal klik enter, akan sudah ada di aplikasi Zotero seperti ini, sudah di dalam sini. Jadi kita tinggal mengaplikasikan ke dalam Google Dokumen atau Microsoft Word atau karya tulis apapun itu yang kita pakai, tinggal kita masukkan saja. Selanjutnya kita buka Google Dokumen. Kita tinggal menginput yang tadi sudah ada di Zotero. Dan pastikan kalau Zotero-nya sudah terkonek sama Google Dokumen. Nah, di sini kita klik Zotero. Kita pilih yang ini. Setelah itu kita pilih yang akan kita masukkan. Nah, nanti akan seperti ini. Selanjutnya, kalau kita membuat daftar pustaka otomatis juga bisa lewat Zotero. Jadi di terakhir kita tambahkan halamannya, daftar pustaka. Nah, kita klik Zotero lagi. Kita pilih yang ini. Nah, akan secara otomatis seperti ini. Jadi, mempermudah kita dalam penulisan footnote maupun daftar pustaka. Sekian penggunaan dan pengaplikasian dari aplikasi Zotero.